Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, pengertian biomekanika. Sebelum itu kita perlu ketahui bahwa apa itu mekanika. Mekanika adalah salah satu cabang ilmu fisika yang mempelajari gerakan dan perubahan bentuk materi yang diakibatkan gangguan mekanik yang disebut gaya. Jadi, biomekanika adalah kombinasi antara disiplin ilmu mekanika, terapan dan ilmu-ilmu biologi dan fisiologi. Dalam biomekanika mengangkut tubuh manusia dan hampir semua tubuh makhluk hidup. Yang kedua adalah fungsi biomekanika. Fungsi biomekanika pada guru maupun pelatih olahraga memberikan dasar ilmu pengetahuan untuk mengambil keputusan berkenaan dengan keterampilan dan gerak dasar pada olahraga, mampu dalam mengembangkan gerak dasar olahraga yang lebih efisien. Oke, sekarang kita lanjut ke dalam soal nomor 3, yaitu hukum-hukum kesetimpangan dalam biomekanika. Yang pertama itu hukum kesetimpangan yang pertama. Badan selalu dalam keadaan setimbang selama proyeksi titik berat badan tersebut jatuh dalam bidang tumpuannya. Cobalah berdiri rapat dinding tembok. Saat berdiri, proyeksi titik berat badan jatuh pada tumpuan kaki. Sekarang lanjut dengan membungkukkan badan ke depan. Titik berat badan angkat bergeser ke depan, atau sebab bagian badan pindah ke depan, dan sedikit turun ke bawah, sebab turun bagian atas turun. Proyeksi titik berat badan akan jatuh di luar tumpuan kaki. Pada posisi ini, kita akan terjatuh. Kalau kita membungkuk di tempat yang bebas atau tidak rapat ke dinding, tidak akan terjatuh. Sekarang kita masuk ke dalam hukum kesetimpangan yang ketiga. Stabilitas berbanding lurus dengan berat badan atau berat benda atau berat badan. Artinya, semakin berat badan seseorang, semakin besar stabilitasnya. Sebaliknya, semakin ringan badan seseorang, semakin kecil stabilitasnya. Pada pertandingan tinju, ada kelas-kelas berdasarkan kategori berat badannya. Berat badan yang sesuai akan sesuai pula stabilitasnya, sehingga tidak akan terjadi kecelakaan yang fatal bila salah seorang kalah dalam sebuah pertandingan. Oke, sekarang kita masuk ke dalam hukum kesetimpangan yang keempat. Stabilitas berbanding lurus dengan jarak horizontal dari titik berat badan terhadap sisi bidang tumpuan ke arah benda atau badan yang bergerak. Artinya, semakin besar jarak horizontal ke arah tertentu, makin besar stabilitasnya ke arah tersebut. Sebaliknya, makin kecil jarak horizontal, makin kecil pula stabilitasnya. Perhatikan orang-orang yang sedang melakukan tarik tambang. Mereka membuat posisi hingga bagian badan dan kepala condong ke belakang, sedangkan kaki yang satu dijulurkan ke depan. Posisi yang demikian menyebabkan titik berat badan jauh dari kaki tumpuan yang di depan. Sebaliknya, perhatikan orang yang saling mendorong. Badannya dicondongkan ke depan, sedangkan sebelah kakinya jauh berada di belakang. Posisi ini juga menyebabkan titik berat badan jauh dari kaki tumpuan yang di belakang. Baiklah, yang terakhir adalah hukum kesetimpangan yang kelima. Stabilitas berbanding terbalik dengan jarak vertikal dari titik berat badan terhadap bidang alasnya. Artinya, makin besar jarak vertikalnya, makin kecil stabilitasnya.
Sebaliknya, makin kecil jarak vertikalnya, makin besar stabilitasnya. Contohnya, kita perhatikan pertandingan gulat. Lawan yang akan dibalik selalu berusaha agar badannya rapat ke matras, sehingga jarak vertikalnya menjadi semakin sekecil-kecilnya. Jarak vertikal yang kecil berarti stabilitasnya yang besar. Oke, itulah yang dapat kami sampaikan, yaitu hukum pengertian biomekanika, fungsi biomekanika, hukum kesetimpangan 1, 2, 3, 4, dan 5. Jika ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan.